Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Cakranove. Saya dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan tentang penjelajahan samudra bangsa Portugis. Pada tahun 1511, bangsa Portugis pertama kali mendarat di Indonesia, tepatnya di daerah Malaka. Dalam penguasaan Portugis, Malaka menjadi pusat perdagangan yang paling ramai di Asia. Pada tahun 1512, Alfonso de Albuquerque mengirimkan armadanya ke Maluku. Armada tersebut membangun monopoli perdagangan cengkeh. Cengkeh dari Indonesia Timur merupakan komoditi yang paling berharga. Armada pertama mendarat di Pulau Banda, Maluku. Pulau tersebut merupakan pusat penghasil pala dan selaput buah pala atau sering disebut fuli. Dalam rangka memperbesar usaha dagang, Portugis berupaya memperluas wilayah kekuasaannya. Mereka kemudian menguasai Selat Sunda. Pada tahun 1522, Portugis dan Raja Sunda, Sanghyang Prabu Surawisesa, melakukan kesepakatan perjanjian kerjasama. Melalui kesepakatan tersebut, bangsa Portugis diizinkan untuk mendirikan benteng di daerah yang disebut Kepala, dengan syarat memberikan perlindungan kepada kerajaan Sunda dari kerajaan-kerajaan Islam di Jawa. Pada kenyataannya, benteng tersebut tidak pernah dibangun pada tahun 1526. Armada Portugis yang saat itu dipimpin oleh Francisco de Sá dihantam topan. Beberapa dari mereka yang sempat selamat kemudian mendarat di Sunda Kepala, namun dibunuh oleh pasukan Cirebon. Dengan demikian, apabila diperinci, riwayat masuknya bangsa Portugis ke Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan masuknya bangsa Portugis ke Indonesia. Bangsa Portugis ingin mencari lokasi penghasil rempah-rempah, memonopoli perdagangan rempah-rempah di Nusantara, dan menyebarkan agamanya. Tujuan ini biasa terangkum dalam slogan Gold atau mencari kekayaan, Glory mencari kejayaan dan kekuasaan, dan Gospel menyebarkan agama. Yang kedua, proses masuknya bangsa Portugis ke Indonesia. Diawali ekspedisi Bartolomeus Dias yang menemukan Tanjung Harapan, dilanjutkan ekspedisi di bawah pimpinan Vasco da Gama yang mencapai India, diteruskan dengan ekspedisi Alfonso de Albuquerque yang berhasil menguasai Malaka pada tahun 1511. Kemudian berlanjut dengan ekspedisi Antonio de Abreu yang dapat mencapai wilayah sumber rempah-rempah yakni Maluku pada tahun 1512. Yang ketiga, rute perjalanan bangsa Portugis ke Indonesia dari pelabuhan Lisabon atau ibu kota Portugal. Para penjajah Portugis menuju Tanjung Harapan, lalu ke India, kemudian ke Melaka, dan akhirnya sampai di Maluku. Jika diringkas, rute perjalanan bangsa Portugis ke Indonesia adalah Lisabon, Tanjung Harapan, India, Malaka, dan Maluku. Selanjutnya ada Alfonso de Albuquerque, 1503 Portugis. Mengikuti rute Vasco da Gama, Alfonso de Albuquerque tiba di India pada tahun 1503. Namun setahun kemudian ia harus kembali ke Portugis. Pada tahun 1509, de Albuquerque diangkat menjadi gubernur Portugis di India. Setahun setelah menduduki jabatan itu, ia berhasil menaklukkan kerajaan Goa di pantai bagian barat India. Bahkan, ia juga berhasil menaklukkan kerajaan Malaka di Semenanjung Malaya pada tahun 1511. Di sini ada Bartolomeus Dias, 1486 Portugis. Rute penjajahannya dimulai dari Lisabon, Portugis pada tahun 1486. Dias mencari jalan untuk menemukan dunia timur dengan bergerak ke arah selatan menyusuri pesisir bagian barat benua Afrika. Namun, pelayarannya hanya sampai di Tanjung Harapan, Afrika Selatan. Pelayaran Portugis.
Orang-orang Portugis menjadi pelopor belayar mencari tempat asal rempah-rempah. Orang Portugis yang pertama melakukan pelayaran adalah Bartolomeus Dias. Dia mulai berangkat dari Lisabon, ibu kota Portugal, menyusuri pantai barat Afrika pada tahun 1486. Dia sampai di ujung selatan benua Afrika, kira-kira 832 km diserang badai atau topan yang mampu merusak kapal. Ia kembali ke Portugal atas desakan awak kapal. Awak kapal Dias memberi nama tempat itu Tanjung Badai. Namun Raja Portugal, Johan II menemukan Tanjung Harapan Baik, menghilangkan kesan menakutkan, melainkan sebagai harapan masa depan yang terbuka. Berikutnya, Vasco da Gama. Pada tanggal 8 Juli 1947, Raja Portugis Manuel I memerintahkan da Gama mengikuti jejak Dias. Merasa aman di Tanjung Harapan, meneruskan pelayaran sampailah di Mozambique, di Malindi, bandar di pantai timur Afrika. Da Gama bertemu para pelaut Islam. Atas petunjuk Mualim Mur, da Gama melanjutkan ekspedisinya memasuki Samudra Hindia dan Laut Arab. Rombongan da Gama sampai di Calicut dan Goa, yaitu bandar di pantai barat India, pada tahun 1498. Pemancangan batu padrau berupa prasasti bermotif lukisan bola dunia lambang kerajaan Portugis dilakukan di setiap wilayah yang disinggahi sebagai tanda memiliki. Selanjutnya adalah Alfonso de Albuquerque. Orang Portugis sadar bahwa penghasil rempah-rempah bukan India melainkan ada tempat lain yang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah di Asia, yaitu Malaka. Oleh karena itu, ekspedisi ke timur dilanjutkan kembali pada tahun 1509. Seorang utusan Portugis yang bernama Diogo Lopes de Saqueira berkunjung ke Malaka yang saat itu dipimpin Sultan Mahmud Shah. Pada awalnya diterima dengan baik. Dalam perkembangan, komunitas pedagang Muslim di Malaka berhasil meyakinkan penguasa Malaka untuk mengusir Portugis. Namun Malaka berhasil dikuasai Portugis di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque tahun 1511. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa. Di sini saya akan menjelaskan kebijakan kolonial Portugis yang ada di Indonesia. Selanjutnya adalah kebijakan kolonial Portugis yang ada di Indonesia pada saat itu antara lain. Yang pertama, sistem monopoli perdagangan cengkeh dan pala di Ternate, berusaha menanamkan kekuasaan di daerah Maluku, menyebarkan agama Katolik di daerah-daerah yang dikuasai, mengembangkan bahasa dan seni musik keroncong Portugis. Selanjutnya adalah kritik datangnya bangsa Portugis ke Nusantara. Sebelum itu, tujuan awal bangsa Portugis ini datang ke Nusantara hanyalah untuk mencari rempah-rempah. Sebelum kedatangan Portugis, pada saat itu Bandar Malaka menjadi pelabuhan utama pengumpulan cengkeh serta rempah Asia Tenggara. Sehingga rakyat Maluku menjadi makmur dari hasil rempah yang dikumpulkan di Bandar Malaka. Keserakahan Portugis dan ketentuan harga cengkeh yang terlalu rendah membuat rakyat Maluku sengsara. Disinilah rakyat Maluku murka atas perlakuan bangsa Portugis, sehingga terjadinya perlawanan untuk menyerang bangsa Portugis. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata atau kalimat, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.